Iya, Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Untuk ujian hari ini segera kita buka dengan papasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu Liska sudah siap. Insya Allah siap, Pak. Siap ujian. Oke. Siap, Pak. Sekarang dimulai saja dengan tahap pertama, praktik mengajar modul PJPL dalam waktu 20 menit. Ya, di yang inti-intinya saja. Iya, siap. Oke, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya anak-anak. Coba silakan adik Farel pimpin doanya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robban wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Robbi zidni ilman wa rajukni fahman. Selaku pimpinan tertinggi di Winalor Terima Desa kasih adik Mereka, saya Farel. marah. Oke, Saya coba sekarang anak-anak. Sebelum Ibu masuk ke proses pembelajaran, kira-kira adakah yang tahu bagaimana Allah bisa mengetahui apa yang kita pikirkan? Oke, siapa yang bisa menjawab? Adik Aira bisa? Iya. Oke, jadi Ibu, cara Allah untuk mengetahui apa yang kita pikirkan itu sangatlah mudah Ibu Guru, yaitu tanpa harus kita perlihatkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, yaitu Allah sudah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini termaksud perasaan dan pikiran kita. Iya, terima kasih adik Aira, sangat pintar. Oke, jadi sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, terlebih dahulu Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang akan adik-adik capai pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah mampu meyakini Asmaul Husna, Al-Alim, dan Al-Kabir. Yang kedua, mampu menganalisis Asmaul Husna, Al-Alim, dan Al-Kabir. Yang ketiga, mampu menghubungkan Asmaul Husna, Al-Alim, sama Al-Kabir. Dan yang terakhir, adik-adik mampu membuat karya kreatif yang menampilkan nama-nama Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, seperti membuat kolase dengan benar. Oke. Jadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenal Asmaul Husna, Al-Alim, sama Al-Kabir. Ya, anak-anak ya. Kira-kira anak-anak ada nggak yang tahu arti Al-Alim dan Al-Kabir? Coba adik Farel, silahkan. Arti Al-Alim itu apa adik Farel? Iya, baik Bu Guru. Arti Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Ya, pintar. Terus adik Ria, kalau arti Al-Kabir itu apa? Al-Kabir artinya Allah Maha Meneliti, Allah Maha Teliti. Asik, terima kasih adik-adik sudah pintar menjawab jawabannya Ibu Guru. Jadi, Ibu Guru akan menambahkan pengertian yang adik-adik sudah paparkan tadi, arti Al-Alim dan Al-Kabir.
Ya, benar, Al-Alim itu artinya Allah Maha Mengetahui. Misalnya, Allah Maha memiliki pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sedangkan Al-Kabir, yaitu Allah Maha meneliti secara mendalam dan terperinci segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Paham semua anak-anak? Sudah mengerti? Iya, pintar semua. Oke, sekarang Ibu Guru akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok, yaitu yang terbagi atas 4 kelompok ya. Iya, oke. Sekarang Ibu Guru akan membagikan tugas kelompok, yaitu LKPD. Di sini coba adik Askaira, silakan dibagi LKPD-nya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan sayang dibagi itu ininya apa LKPD-nya. Oke, iya, sudah. Sekarang sebelum Ibu menyuruh adik-adik untuk mengerjakan soal LKPD-nya, tugasnya terlebih dahulu Ibu Guru akan menyampaikan kira-kira apa-apa saja proses penilaian yang Ibu Guru akan nilai pada saat adik-adik mengerjakan tugas kelompok ya. Yang pertama itu Ibu Guru akan nilai kerjasama kelompok, kekompakan dalam kelompok, diusahakan semua kelompok berpartisipasi kerjasama dalam mengerjakan tugas ya. Jangan hanya satu orang karena ini pekerjaan kelompok. Terus yang berikutnya yaitu kreativitas kelompok. Ah, di situ ibu guru juga akan menilai, ya. Paham adik-adik? Iya, oke. Sekarang coba adik-adik lihat LKPD yang sudah dibagikan oleh adik Aira. Di dalam LKPD itu, di dalam kertas tersebut, di situ ada gambar kaligrafi dari Al-Kabir dan Al-Alim. Silakan adik-adik coba keluarkan alat-alat yang menjadi bahan utama untuk pengerjaan tugas yang Ibu Guru sudah berikan. Yang pertama, tolong dikeluarkan lemnya, lem. Terus gunting, kertas, kertas bufalonya, ya. Ah, sebelum melakukan proses LKPD atau tugas dikerjakan, Ibu Guru akan menyampaikan langkah-langkahnya. Silakan adik-adik coba ambil gunting, kertasnya digunting, dipotong kecil-kecil secara halus, terus ditempelkan di kaligrafi yang bertuliskan Al-Alim sama Al-Kabir ya. Setelah itu ditempel di bagian kaligrafi yang ada tulisannya Al-Alim sama Al-Kabir, digunting kecil-kecil, dikasih halus, dikasih cantik, dilem di situ ya adik-adik ya. Iya, pintar. Setelah itu, adik-adik akan menampilkan hasil karya proyek adik-adik. Setelah adik-adik melaksanakan mengerjakan proyek, mengerjakan tugas yang ibu guru berikan, adik-adik akan menampilkan hasil proyeknya. Siap adik-adik? Oke, ibu guru kasih waktu selama 10 menit untuk atau 6 menit ibu guru akan lihat kelompok mana yang cepat mengerjakan tugas, yang mengerjakan proyeknya. Oke? Iya. Adik-adik sudah kelompok yang sudah selesai menempelkan hasil tugasnya tulisan Al-Kabir dan Al-Alim? Iya, pintar kelompok 1 sama kelompok 2 sudah selesai. Sekarang untuk kelompok 3 dan kelompok 4 itu sementara ya, kita tunggu ya. Iya, iya sudah selesai kelompok 3 dan kelompok 4. Iya,
Iya, pintar. Oke, sekarang hasil kerja kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan perwakilan kelompok maju di depan kelas. Perlihatkan hasil proyeknya, hasil pekerjaan kelompoknya. Iya, ini kelompok 1, hasil proyeknya, hasil kolasenya sudah bagus, sudah cantik, sudah rapi, bentuk warnanya juga bagus, cantik. Begitupun dengan kelompok 2, sudah bagus, cantik, dan kelompok 3 juga bagus. Kelompok 4 juga lebih bagus. Oke, beri aplaus dulu untuk kita semua. Iya, Ibu Guru akan memberikan nilai kepada adik-adik setelah selesai pembelajaran berlangsung ya. Dan untuk hasil proyeknya yaitu kolase, Al-Kabir dan Al-Alim, Ibu Guru akan pajang atau tempel di dinding. Itu sebagai bukti karya adik-adik melaksanakan pembelajaran yang menghasilkan produk yaitu kolase. Ya sayang ya. Iya, oke. Sekarang adik-adik karena sudah selesai mengerjakan tugas kelompok, sekarang kita masuk ke bagian ya terakhir ya. Ya, terakhir dalam pembelajaran. Coba adik siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, adik Askaira. Iya, oke. Baik, Bu Guru. Setelah kami semua belajar kelompok hari ini untuk pembelajaran Asmaul Husna, Al-Alim, sama Al-Kabir. Sekarang saya dapat menyimpulkan yang mana Al-Kabir dan Al-Alim itu dengan memahami kedua sifat ini, manusia didorong selalu bersikap hati-hati dalam tindakan dan memperbaiki niat dalam setiap amal perbuatan. Iya, baik adik Aira, terima kasih. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran tersebut, Ibu Guru akan bertanya lagi ya kepada adik-adik. Kira-kira adik-adik pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah adik-adik senang? Ya, senang Bu Guru. Iya. Apakah pembelajaran kita hari ini terasa gampang atau sulit? Gampang Ibu Guru. Oke, Alhamdulillah. Jadi, Ibu Guru, kita akan cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dengan sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Guru akan memberikan tugas kepada adik-adik, yaitu satu nomor saja. Coba adik-adik silakan untuk menulisnya. Yang pertama, tuliskan contoh sikap meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, dan Al-Kabir dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik ya. Insya Allah minggu depan Ibu Guru akan periksa tugasnya kembali dan akan diberikan nilai. Paham adik-adik? Paham, oke ya. Oke, Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Prof. Mohon maaf, Pak Prof, suaranya tidak kedengaran, mic-nya Oke, tertutup. sekarang masuk pada tahap kedua, yaitu uji pengetahuan. Ada beberapa modul di pendalaman materi yang telah dipelajari oleh Ibu Liska.
Kira-kira materi-materi yang telah dipelajari itu masih diingat apa-apa saja yang telah dipelajari pada modul-modul baik dia di pedagogik maupun modul yang profesional. Silakan Ibu Liska. Yang pertama yang saya ingat Pak Prof yaitu modul 1 yaitu fikih. Yang berikutnya pengembangan profesi guru Pak Prof. Terus yang berikutnya struktur keilmuan PAI. Terus modul SKI. Terus modul akidah akhlak dan modul Al-Quran hadis. Terus modul PAI kontemporer. Terima kasih Pak Prof. Iya, oke. Modul-modul yang disebutkan tadi itu mana yang masuk pada kelompok modul pedagogik Kalau dari yang modul yang dari modul yang telah disampaikan tadi. kalau modul yang masuk di pedagogik Pak Prof itu modul fikih, struktur keilmuan PAI, terus SKI, akidah akhlak, Al-Quran hadis, dan PAI kontemporer. Nah, itu pedagogik atau profesional. Pedagogik Pak Prof. Bukan modul profesional Oh iya, itu. iya. Oh iya, maaf Pak. Iya, profesional itu Pak. Sudah Pak lupa. Dapat lupa. Iya, profesional Pak yang enam Jadi itu. yang enam tadi itu akidah Allah, Quran hadis, fikih, SKI, ya, PKI kontemporer itu masuk pada modul profesional. Profesional. Iya. Iya, iya siap. Nah, lalu ada modul yang masuk pada kelompok pedagogik. Masih ingat kira-kira di antaranya? Yang pertama, teori belajar dan pembelajaran. Yang Hmm, berikutnya, evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, perkembangan peserta didik. ya, Yang oke. keempat, pengembangan profesi guru. Yang berikutnya, moderasi beragama. Dan yang terakhir, penguatan kurikulum merdeka. Ya, oke. Jadi itu yang masuk pada kelompok modul pedagogik. Saya tertarik tadi dengan modul tentang moderasi beragama. Nah, sebagai peserta PPG itu harus menguasai yang materi-materi yang berkaitan dengan moderasi beragama. Saya mau tanya dulu sama Ibu Liska. Ya, siap. Bagaimana Ibu Liska? Tadi saya mau tanya dulu, yang diajarkan tadi judul topiknya apa ya? Materi mengenal Asmaul Husna. Ya, mengenal Asmaul Husna. Oke, coba Ibu Liska berikan pemaparan ya materi mengenal Asmaul Husna itu dihubungkan dengan moderasi beragama. Silakan. Iya, terima kasih Pak Prof. Untuk materi Asmaul Husna yaitu dihubungkan dengan moderasi beragama. Kalau saya
Pak Prof, untuk di dalam pembelajaran sehari-hari di lingkungan sekolah, yaitu kan Al-Kabir dan Al-Alim itu Allah Maha meneliti dan Maha mengetahui. Jadi saya ajarkan bagaimana saya tanamkan moderasi ke anak-anak yang beragama itu untuk percaya yang mana eh, Al-Kabir dan Al-Alim ini bisa dilaksanakan oleh adik-adik dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya di dalam sekolah, yaitu misalnya kayak sama dengan istilahnya misalnya contoh adik-adik diberikan tugas dan di situ saya memerintahkan ke anak-anak, coba anak-anak silakan untuk mengerjakan tugas tersebut dan ibu guru akan keluar tanpa dilihat oleh guru oleh saya, adik-adik bisa mengerjakan tugas itu tanpa harus menyontek di buku lain karena adik-adik tanpa dilihat oleh ibu guru, Allah akan mengetahui apa yang adik-adik akan kerjakan di dalam proses pembelajaran tersebut. Begitu. Jadi, Pak, untuk pembelajaran Asmaul Husna ini dikaitkan dengan moderasi beragama, yaitu anak-anak saya akan ini di dalam proses pembelajaran, terutama dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana anak-anak menjalankan atau meneladani sikap Asmaul Husna, Al-Alim, sama Al-Kabir. Terima kasih, Pak Prof. Hanya itu yang Ya, bisa. oke. Alhamdulillah sudah ada penjelasannya, yaitu mengenai Asmaul Husna dengan dua nama Asmaul Husna itu, dan Anda sudah sampaikan mengaitkannya dengan moderasi beragama. Sekarang pertanyaan saya berikutnya, Ibu Rizka. Nah, sebagai eh, guru dan juga sudah belajar tentang kurikulum merdeka, kira-kira menurut Anda sebagai guru, apa kira-kira kelebihan daripada kurikulum merdeka itu? Iya, terima kasih Pak Prof. Kalau menurut saya, kelebihan dari kurikulum Merdeka itu adalah yaitu konsep belajar yang bisa melayani anak dengan hambatan-hambatan itu, sehingga anak-anak bisa tumbuh secara optimal dengan semangat pendidikan. Terima kasih Pak Prof. Iya, oke. Jadi, apakah kurikulum merdeka itu hanya merdeka kepada peserta didik? Tidak Pak, Merdeka juga kepada guru, Ya, kepada peserta merdeka didik. juga kepada gurunya. Jadi bukan hanya kepada anak-anak, tapi juga pada guru. Jadi misalnya eh, sistem pembelajaran dengan online kan memberikan kebebasan pada guru, silakan ya mengajar dengan menggunakan eh, link meetingnya atau zoomnya, itu menunjukkan bahwa guru juga akan mengajarkan secara online. Boleh guru juga yang mengajar itu dengan berkreasi atau berekreasi, ya, jalan-jalan, tapi ada hasil-hasil ciptaan yang boleh diwujudkan ketika guru itu akan melaksanakan proses pembelajaran dengan kemerdekaannya sebagai guru. Iya, iya, siap. Oke, Siap, Pak Prof. sekarang dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ya ada, kalau dulu itu ada RTP, ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekarang di kurikulum mereka itu dia ubah dengan model ajar. Menurut Ibu Liska, modul ajar itu kira-kira apa? Modul ajar itu, Pak, dia samanya dengan seperti RPP yang di dalamnya itu tertuang ada identitas modul, kompetensi awal,
ada profil pelajar Pancasila, ada pertanyaan pemantik, ada sarana prasarana, ada model-model pembelajaran yang tertuang di dalam modul, terus ada metode pembelajarannya juga, ada tujuan pembelajarannya, ada KKTP, ada pemahaman bermakna, yang berikutnya langkah-langkah pembelajaran di dalam kegiatan intinya di proses pembelajaran itu ada pendahuluan, ada inti, penutup, refleksi, asesmen, remedial, pengayaan, glosarium, dan daftar pustaka. Terima kasih, Pak Prof. Oke, tidak ada media pembelajaran di situ. Ah, iya, Pak, sudah Pak lupa media pembelajaran. Oh, sudah apa lupa ya? Ya kira dia suka saya tinggal ini media pembelajaran. Siap salah, Pak Prof. Media ada, Pak. Ya harus ada media pembelajaran. Apalagi sekarang di dunia teknologi, ya bagaimana guru akan membelajarkan anak-anak itu menggunakan teknologi. Jadi dengan media-media itu kan membantu guru dalam proses pembelajaran, membantu peserta ini untuk lebih memaknai apa yang dia pelajari. Jadi dengan cukup hanya menggunakan teknologi. Makanya media pembelajaran sangat penting ketika dibuka YouTube, ketika dibuka Google, ketika dibuka internet, anak-anak akan dapat ilmu-ilmu, dapat literasi, dapat literatur, dapat ilmu-ilmunya, dapat narasinya yang ada dari apa yang diupload oleh ketika dia menggunakan media pembelajaran. Iya, siap, Pak Prof. Iya, oke. Di dalam modul tadi itu harus ada KKTP. Apa itu KKTP, Ibu Rizka? Kriteria ketuntasan, kriteria ketuntasan pembelajaran. Taruh T, kan KKTP. Taruh T itu apa? Taruh Tujuan, kriteria yang, ya tujuan. tujuan, ya, tujuan, Pak Prof. Ya, jadi ya KKTP kriteria tuntasan tujuan Hmm. pembelajaran. Ya, apakah KKTP itu lebih luas dari TP, dari tujuan pembelajaran? Kalau menurut saya, KKTP itu agak luas, Pak, dari tujuan pembelajaran karena KKTP diturunannya dari tujuan pembelajaran dulu, sehingga terlahirlah menjadi KKTP. Jadi KKTP itu lahir karena adanya TP. Ya, Jadi adanya TP. Dan itu manfaatnya ya bagi guru mempermudah ya mencari indikator-indikator yang untuk pencapaian pembelajaran. ya, Nah, itu siap. bagi guru itu harus lebih mengetahui masalah itu bagi eh, eh, bagi calon-calon guru profesional yang menjadi lulusan dari MPKI. Ya, siap, Pak Prof. Ya, Ibu Liska berapa tahun mengajar? Dari 2016, Pak, dari honor itu, Pak. Ya, 2016 sampai sekarang berarti berapa tahun? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sudah 9 tahun, Pak. Ya, sudah 9 tahun 2016 ya. Iya, Pak. Alhamdulillah Ya,
2016 ke 2024 itu 9 tahun bukan 8 tahun. 8 tahun Pak, sudah hitung dari 2016. Oh, jadi kamu itu jangan 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28. Iya, 8 Pak, mohon maaf 8. Masa 1 tahun dimulai dari 2016 tahun itu berarti 17 menunjukkan Iya. sudah 1 tahun itu kita so pikir-pikir 2016 lalu sudah 9 tahun. Bagaimana ini? Iya, Oke. siap salah Pak Prof. Oke. Ya, Ibu Rizka, ya selama 8 tahun mengajar dan sekarang sudah belajar di modul teori belajar dan pembelajaran. Coba Anda ceritakan eh, teori-teori belajar yang selama ini menurut Anda sudah dilakukan saat yang menjadi guru, ya kadang-kadang penyambung honor P3K negeri ASN atau PNS banyak sebagai guru. Silakan. Iya, terima kasih Pak Prof. Teori yang saya sudah praktekkan selama 8 tahun itu, yaitu teori yang pertama itu behavioristik dan teori kognitif. Ya, oke. Alasannya, Kalau teori behavioristik itu kan Pak dia lebih ke belajar perubahan tingkah laku anak-anak sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon siswa. Itu behavioristik. Kalau untuk teori kognitif dia lebih menekan kepada perhatian dan terhadap perkembangan anak, dan teori belajar kognitif pun berbeda dengan teori behavioristik. Terima kasih, Pak. ya oke. Masih ada teori yang belum dipraktikkan. Masih masih dua, Pak. Ya, yang dua itu apa? Nah, itu teori humanistik, teori konstruktivisme. Teori humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan peningkatan bagaimana memanusiakan peserta didik agar mampu secara mandiri mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran anak. Terima kasih, Pak Prof. Ya, oke. Jadi alhamdulillah setelah belajar di PPE ini ya apakah ada perkembangan ilmunya? Alhamdulillah ada, Pak. Dari yang tidak tahu menyusun KKO, Alhamdulillah sudah tahu Ya, menghubungkannya, Pak. Dan itu KKO itu, Pak, yang bikin setengah mati pas tapi sebelum ikut PPG, Pak. Jujur memang tidak tahu, Pak, susun KKO, Pak. Nanti sekarang Alhamdulillah eh, ilmu yang sangat bermanfaat sekali, Pak. jadi dulu itu hanya KO. Sehingga tidak boleh menyusun KKO. KKO. Makanya saya dengan Ibu Guru Pamong itu ya selalu menyebut-nyebut itu buka-buka itu KKO, 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 KKO. Iya, Supaya luar eh, biasa sekali, ya Pak. Bapak Ibu kan biasanya dalam menyusun modul ajar kalau tidak memahami itu, kalau tidak tahu mana yang mau diletakkan di situ, kan kita ya akan kekurangan. Padahal dengan buka KKO ini KKO ya berkaitan dengan C1, ini banyak sekali ya. Kenapa kita tidak gunakan? Ya KKO di C2, C3, C4, C5, C6 di
1, 2, 3, 4, 5 di psikomotorik 1, 2, 3, 4, 5 dan alhamdulillah ya mulai ada ilmunya ya Ibu Liska. Iya, iya Pak. Ya Allah, Masya Allah kalau lulus Pak, banyak sekali ilmu yang saya dapat Pak. Terutama itu Ya KKO itu Pak. Jujur, mau terutama bikin soal ulangan Pak. Jujur, tidak semua guru. Saya ini Pak di sekolah itu tidak semua guru yang buat soal atau pembelajaran itu berdasarkan KKO-nya. alhamdulillah Termasuk saya sekarang sendiri. termasuk Ibu Liska sendiri ya. Ya, Ternyata juga ya ada di kelompok itu juga dia. Tapi alhamdulillah dengan PPG ini ya ada ilmu yang bisa diperoleh. Oke, terus Ibu Liska, ya sekarang kan alhamdulillah modul ajar sudah oke. Cara menyusunnya sudah oke. Tapi di kurikulum Merdeka itu kan ada modul E5, silakan Anda ungkapkan seperti apa itu modul PE5 atau modul project. kalau dia di modul project itu Pak, pertama dia menyusun prosesnya, yang berikutnya ya, ada tujuannya juga, terus yang berikutnya ada evaluasinya, dan yang terakhir yaitu menghasilkan karya adik-adik peserta didik seperti dalam bentuk project Pak. Begitu. Terima kasih. Oke, di samping ya penyusunan eh, modul project kan harus ada produk ya, harus ada hasilnya. Itu hasil yang disusun atau menjadi sebuah kenyataan di sebuah sekolah, apakah disusun saja oleh dibuat saja oleh guru PAI atau ada kolaborasi dengan guru-guru lain, komite atau stakeholder? Gimana itu Ibu Rizka? Alhamdulillah kalau untuk di sekolahnya saya Pak, sebelum melakukan P5, ada kerja kelompok bersama guru-guru, bahkan ada kepala sekolah, komite juga sangat antusias dalam untuk berjalannya P5 tersebut Pak. Setiap minggunya itu Pak kalau yang di sekolahnya saya. Kolaborasi antara guru perwalian kelas juga sama guru mata pelajaran. Terima kasih, Pak. Ya, P5 itu apa kira-kira P5 itu Ibu Rizka? P5 itu apa? Proyek Profil Pelajar Pancasila. Coba 5, Kalau 5 karena P5. proyek Profil Pelajar Iya, proyek, Pancasila. profil, Pancasila itu baru 3. Baru 2, Sudah lupa, Pak. sedap lupa. Ya, itu ya proyek Oh, proyek. penguatan. Oh, pemuat. Berarti proyek Profil Nah, Pelajar penguatan dulu, proyek Proyek penguatan Penguatan profil Profil Pelajar pelajar Pancasila. Pancasila. Jangan Masya sampai setelah PPG ini hanya P5, P5, P5. Baru hanya disebutkan profil pelajar Pancasila. Baru P yang 2 tadi di mana? Nah, Saya siap salah, Pak. iya, itu kan harus ya harus ditanya-tanya juga itu. Oke, terakhir di pertanyaan uji pengetahuan ini, Ibu Lisa kan nyusun karya ilmiah di ini toh. Iya, Prof. Ya, mohon maaf, Pak Ya, Prof. Tidak jelas suaranya. ya, oke, Ibu Liska sudah menyusun karya ilmiah di PPG ini. Iya, sudah, Pak Prof. Ya, oke, nama penelitiannya apa? Judulnya saya yaitu upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik
materi Asmaul Husna melalui media audiovisual fase A di kelas 2 SD, di kelas 2 SDN 8 Kuandang. Bagaimana menyusun PTK itu? Terima kasih Pak Prof. Penyusunan PTK yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, B. Identifikasi masalah, bagian C. Pembatasan masalah, bagian D. Rumusan masalah, bagian E. Tujuan penelitian, F. Manfaat penelitian. Bab 2 yaitu kerangka teoritis yang terbagi dalam dua sub, yaitu yang pertama A, landasan teori. Di landasan teori itu berisi hasil belajar peserta didik sebagai judulnya kita. Yang kedua media yang kita angkat di judulnya kita. Ketiga materi yang akan dibahas di judulnya kita. Dan yang bagian B yaitu penelitian terdahulu. Bab 3, metode penelitian. A. Jenis dan pendekatan. 1. Jenis penelitian dan kedua pendekatan penelitian. Bagian B. Setting penelitian. C. Sumber data. Bagian D. Teknik pengumpulan data. E. Prosedur penelitian. F. Teknik analisis data. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang bagian A. Hasil penelitian. 1. Profil sekolah SDN 8 Kuandang. 2. Kegiatan prasiklus. 3. Deskripsi tindakan. Di deskripsi tindakan terbagi ada 4. Yang pertama, tahap perencanaan siklus 1. Yang kedua, tahap pelaksanaan siklus 1. Yang ketiga, tahap pengamatan siklus 1. Yang keempat, tahap refleksi siklus 1. Dan yang berikutnya yaitu bagian B, deskripsi tindakan siklus 2, sama dengan tahapannya yang ada di deskripsi tindakan siklus 1. Dan yang terakhir yaitu bab 5, saran. Yang kedua, kesimpulan. Yang ketiga, daftar pustaka. Terima kasih Pak Prof. Ya, oke, terima kasih. Jadi ya PPG ini harus menghasilkan karya ilmiah, artinya serta ya harus memiliki karya ilmiah melalui penelitian tindakan kelas. Oke, saya kira cukup untuk tahap kedua. Terima kasih Pak Prof. Sekarang tahap ketiga, uji baca dan tulis Al-Quran. Kita mulai dulu dengan membaca Al-Quran. Siapkan dulu Al-Qurannya, Ibu Liska. Siap Pak Prof. Iya, oke. Buka surat Al-Saffat. Ya, buka surat Al-Saffat, baru baca mulai dari ayat 1. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات الصفا فزازرت الزجرا فتليات الذكرى
Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna jayana syama'ad dunya bijinatin ul kawakib wa hifzim min kulli syaitonin marid. Cukup, cukup, cukup. Ya, cukup. Sadaqallahul azim. Sekarang menulis ayat Al-Quran, nanti akan saya bacakan Siap-siap, Pak Prof. ayat yang mau ditulis. Siapkan dulu kertasnya dengan spidolnya. Oh iya, oke. Saya bacakan ayat, lalu Iya, ditulis ya. iya siap, Pak Prof. Oke. Tabarakalladzi biadihil mulku. Iya, siap, Pak Prof. Tabarakalladzi biadihil mulku. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, sudah, Pak Prof. Ya, coba diperlihatkan. Mohon maaf, Pak Prof, boleh dikasih ini dulu backgroundnya biar Iya, jelas. oke, oke, oke. Dikeluarkan dulu background-nya supaya bisa kelihatan tulisan ayatnya. Ini, Pak Prof. Ya, oke, cukup. Ya, terima kasih Ibu Rizka. Alhamdulillah ujiannya untuk hari ini sudah selesai. Pesan saya, Iya, Pak Prof. tetap belajar, belajar, dan belajar. Karena PPG ini sangat ditentukan oleh akhir kegiatan yang namanya uji pengetahuan UP. Nah, UP itu ya kurang lebih dia 120 nomor.
120 nomor itu kalau mau lulus minimal 84 nomor itu harus benar. Iya, siap, Itu Prof. kuncinya. Jadi belajar lagi terus dari modul-modul yang telah dipelajari yang telah disebut-sebut tadi. Oke, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Prof. Oke, terima kasih. Itu Terima kasih.